Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ummahat wa akhawat sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab tingkat pemula, yang mana kita memasuki pertemuan yang ke-18, masih membahas tentang ruang kelas, ya. Jadi kita pada pertemuan kali ini hanya memurajaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Baik, sebelum kita lanjut, kita ingin kembali memurajaah terkait pelajaran tentang anggota badan, gitu ya. Pertanyaannya, ma hadza? Ya, silakan dijawab. Pertama, Maryam, tafadhali. Ma hadza? Hadza ra'sun. Nah, Ummu Abdillah, ma hadza? Hadza sya'run. Taib. Aryani Safitri, ma hadza? Taib. Ummu Kamil, ma hadza? Hadza famun. Taib. Ummu Nabil, ma hadza? Hadza sinnun. Taib. Ummu Zaid, ma hadza? Hadza lisanun. Taib. Maryam, ma hadza? Ini gambar dada ya. Hadza sadrun. Taib. Aryani Safitri, ma hadza? Ini gambar perut. Taib. Ummu Abdullah, Aryani Safitri, afwan. Hadza sadrun. Sadrun dada, ini perut. Perut. Hadza batnun. Nah, Hasan. Ummu Abdillah, ma hadhihi? Hadhihi udunun. Taib. Ummu Kamil, ma hadhihi? Hadhihi ainun. Taib. Ummu Zaid, Ummu Nabil, afwan. Ma hadhihi? Hadhihi yadun. Taib. Rika Nur Safitri, ma hadhihi? Baik. Ummu Zaid, ma hadhihi? Hadhihi rijlun. Hadhihi rijlun. Naam, Hasan. Baik, ini terkait pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang ruangan kelas. Silahkan didengarkan saja. الفصل فصل 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 باب 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 نافذة 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 سبورة سبورة
سبورة سبورة كرسي 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 مكتب 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 حقيبة 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 قلم 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 كتاب 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 دفتر 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 مسطرة 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 ممحاة 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 Baik. الفصل Ma dzalika? Fadal Maryam. Dzalika faslun. Nah, Aryani Safitri. Ma dzalika? Dzalika babun. Baik. Ummu Abdullah. Ma dzalika? Dzalika kursiyun. Baik. Rika Nur Safitri. Ma dzalika? Dzalika maktabun. Baik. Ummu Dehya. Ma dzalika? Dzalika Aku tulis. Dzalika daftarun. Nah, daftar. Ummu Kamil. Ma dzalika? Dzalika kitabun. Baik. Ummu Nabil. Ma dzalika? Dzalika qalamun. Baik. Ummu Zaid. Ma tilka? Tilka nafizatun. Nafizatun. Baik. Maryam. Ma tilka? Tilka saburatun. Baik. Aryani Sapitri. Ma tilka? Silahkan, Aryani. Baik. Ummu Abdullah. Ma tilka? Tilka haqibatun. Rika. Ma tilka? Tilka mistaratun. Baik. Ummu Dehya. Ma tilka? Tilka mimhatun. Nah. Baik. Pada pelajaran-pelajaran terdahulu, ya, kita sudah pernah membahas tentang kata tunjuk dekat. Baik untuk laki-laki maupun perempuan, muzakkar ataupun muannas. Baik, Ummu Kamil. Untuk muzakkar kata tunjuk dekat pakainya apa? Haza Ustaz. Kalau untuk muannas, Hazihi. nah, hadza ini untuk muzakkar. Misal hadza kitabun, hadhihi ini untuk muannas, hadhihi nafidatun. Nah, maksud Ummu Nabil. Ketika kita ingin bertanya benda-benda tidak berakal, pakainya kata tanya apa? Ma. Ma. Baik, kalau untuk muzakkar ma hadza babun misalnya. Atau
Ma hadhihi zahratun masalah. Baik. Ummu Zaid. Baik, kata tanya kalau untuk tidak berakal tadi kita katakan ma. Kalau untuk yang berakal gimana? Man. Man. Pakainya man. Nah, ma Man. apa untuk yang tidak berakal? Misalnya ma hadza kitabun. Tapi kalau untuk yang berakal pakainya man. Siapa? Untuk yang berakal. Misal man hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Baik. Maryam. Isim isyarah lil ba'id. Kata tunjuk jauh. Kalau untuk muzakkar pakainya. Zalika, Untuk muannas. tilka, Baik. Zalika itu untuk muzakkar. Misal zalika dikun. Tilka itu untuk muannas. Ya, tilka dajajatun. Masalah. Baik. Huruful jar. Arya Nisa Fitri, tolong sebutkan contoh untuk huruf jar. fi, Mhm. ala, Taib. Huruf jar adalah huruf yang menarik atau menyeret. Misalnya al-baitu ketika dimasuki fi jadilah fil baiti. Barisnya kasrah. Al-maktabu, oh itu keliru ya, al-maktabu bukan al-maktabun karena alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Alal maktabi. Nah, fi dengan ala. Baik, kita koreksi dulu biar nggak lupa. Baik. Jadi asalnya al-baitu menjadi fil baiti di dalam rumah. Al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. Maka kalau kata dimasuki huruf jar, maka dia kasroh. Fi di atau di dalam, ala di atas. Baik. Mamo Abdillah, sebutkan huruf jar yang lain yang juga sudah kita pelajari. Kemarin 4 sudah kita ambil. Fi dengan ala, terus. ila, min, Nah, min dengan ila. Apa artinya min? min dari Ila ila ke, ke. Baik. Al-baitu minal baiti dari rumah. Al-masjidu ilal masjidi ke masjid. Baik. Min artinya dari, ila artinya ke. Nah, sekarang eh, di sini Ana akan menyebutkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang salah. Tolong dikoreksi ya. Baik, kita mulai. Fun. Hmm. Dari Rika. Ma hadza mudarrisun. Yang mana kelirunya di situ? Kata haza. Harusnya Man. ya man. Man haza. Ayo. Terus jawabannya. Haza mudarrisun. Baik, kenapa salah di situ? Kar-
Karena mudarrisun Mhm. berakal. Berakal. Sementara ma itu digunakan untuk yang bukan berakal. Baik. Nah, Hasan. Ya, nomor 2. Man hadza kalbun. Salahnya di mana? Man untuk yang berakal. Jadi pakainya Ma. baik. Ma hadza kalbun. Ma mana kalbun? Kalbun anjing. Nah, baik. Ummu Kamil. Rokam salasah. Hadza nafizatun. Haza Ustaz, yang salah. Yang betul? Hadhi nafizatun. Kenapa pakainya hadhihi? Karena nafizatun mu'annas. Baik, ma mana nafizah? Jendela. Nah, maksud. Ummu Nabil. Hadhihi babun. Yang benar hadza babun. Kenapa salah? Karena babun muzakkar. Nah, zatun mudzakkar. Ma mana bab? Pintu. Pintu. Baik. Ummu Zaid. Raqam 5. Tilka kitabun. Salah. Yang benar zalika kitabun. Kenapa pakainya zalika? Karena muzakkar. Mudzakkar. Tilka untuk anak. Ya. Nah. Maryam lagi. Zalika zahratun. Yang betul? Tilka zahratun. Kenapa? Karena zahratun mu'annas. Nah, zahratun. Baik. Liko amini. Muhammadun fil baitu. Yang benar Muhammadun fil baiti. Kenapa jadi benar seperti itu? Karena fi huruf jar, yang setelah huruf jar harus harokatnya kasrah. Nah, fil baiti. Baik. Apa artinya ini? Muhammad fil bait. Muhammad di dalam rumah. Baik. Nah, Hasan. Selanjutnya Rizki dia. Al-maktabu alal kitabi. Yang Kebalik betul? bukan? Itu maktabu alal kitab, harusnya kitab salah. Ya, kitab di atas Maktab. meja. Mana maktab? Al maktabu alal kitabi, harusnya kan kitab ya Ya. di atas meja bukan ya? Baik. Jadi gimana harusnya kalimatnya? Al kitabu Nah, alal maktabi. Naam alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Itu yang betul. Karena yang di atas itu adalah buku, bukan meja. Baik. Selanjutnya Ummu Zaid. Makna al-fasal adalah sama dengan telur. Wasahih? Salah. Apa tadi? Salah. Harusnya kelas. Kelas. Kalau telur apa bahasa Arabnya? Baydun. Nah, baydotun. Atau baydun enggak masalah. Baik. Rika Nursapitri. Makna rasul maraos adalah hidung. Rika Nursapitri. Ra'sun
Salah. Yang betul Anfun. anfun. Berarti yang ini yang dikoreksi ya. Makna al-anf. Kalau ra'sun apa artinya? Rasun kepala. Kepala. Baik. Liko amini. Makna seburoti papan tulis. Ini betul ya? Nggak ada yang salah ini. Salah Naam, soal. Ustaz. Iya. Baik. Yang berikutnya. Makna al-batni dada. Batni perut, Ustaz. Perut. Baik. Jangan ditanya dulu kenapa barisnya kasrah untuk batni, anfi, wasli. Itu belum pelajar kita ya. Nanti insya Allah. Baik. Tadi apa sebelumnya? Dada. Kalau dada apa bahasa Arabnya? Dada soderun. Nah, sadrun. Baik. Aryani Sapitri. Mana al-haqibah? Buku tulis. La, Ustaz. Yang Ustaz, betul. Tas. tas. Kalau Kalau buku buku tulis. tulis, daftarun. Baik. Ummu Abdillah. Mana al-ain? Telinga. Ainin itu mata. Kalau telinga apa? Telinga kata udunun. Uzunun. Nah, Bentar, abinya enggak. baik. Eh, Baik, di sini ada yang baru gabung. Ririn. Makna al-mimha penggaris. Nah, Ustaz. Betul atau salah? Ini penghapus. Penghapus yang betul. Kalau penggaris apa? Mistorotun. Penghapus. Nah, mistoratun. Baik. Selanjutnya umudeh ya. Nah, ini ada cara baru. Coba susun kata-kata atau huruf-huruf ini menjadi kata yang sudah kita pelajari. Kira-kira apa? Nomor 1. Mimhatun. Nah, artinya Artinya penghapus. baik. Homo kamil. Yang nomor 2 ini apa? Seburatun, Ustaz. Artinya Papan tulis. seburutun. Risna Hardianti. Ustaz. Maktabun, meja. Baik. Ummu Kamil. Nafidatun, Ustaz. Nah, Jendela. baik. Berikutnya sama kayak tadi. Ummu Nabil. Kitabun. Kitabun sahih. Maryam. Kursiyun. Baik. Rika Nur Sapitri. Haqibatun. Baik. Tas. Tas. Sahih. Wal akhir Rizky dia. Mistorotun bukan? Nah, mis
Mu'taratun. Penggaris. Baik. Oh, ini terlalu mudah ternyata. Baik, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang ya akan lebih kompleks. Ya, ini pemanasan saja. Nanti Ana akan sebutkan pelajaran-pelajaran yang lalu seperti tasrif fi'il, kemudian menyandarkan kata kepada diri sendiri, misalnya bukuku, kursiku, dan seterusnya. Nah, itu akan kita ulang lagi. Ini berkaitan pelajaran-pelajaran yang lalu sebelum kita beli buku ini ya. Karena ternyata buku ini terlalu mudah. Maka kita akan ulang-ulang sambil buku jalan. Begitu juga pelajaran yang telah lalu kita akan kembali ulang. Baik, Ana rasa cukup sampai di sini untuk kelas pemula ya. Nah, tolong pelajaran-pelajaran yang awal-awal ya sebelum ada buku kita murajaah lagi karena itu yang lebih meningkatkan kemampuan gitu ya. Kalau ini hanya menambah kosakata saja. Baik. Ya, untuk pertemuan kali ini tidak ada PR ya. PR-nya cuma murajaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Baik. Sekarang kita masuki kelas lanjutan ya. Kita cukupkan untuk kelas pemula sampai di sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Silahkan bagi yang mau lihat. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pak, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang isnadul af'al ila dhamair, yaitu menyandarkan fi'il kepada domir-domir. Maka hari ini kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu tentang hukum taukid fi'il dengan nun. Ya, taukidul af'al bin nun. Bagaimana hukum yang berkaitan tentang hal tersebut? Baik. Hukmu taukidil af'ali bin nun. Kita tahu bahwasanya fi'il terbagi menjadi 3, yaitu al-maudi, al-amr, al-mudhari'. Nah, sengaja ana akhirkan mudhari'nya karena hukum maudi dan amr ya nanti satu saja lebih gampang. Mudhari' itu yang ada rinciannya. Adapun untuk fi'il maudi itu tidak bisa ditaukid dengan nun. Ya, misalnya doroba nggak bisa kita katakan dorobanna, enggak. Karena nun taukid itu tidak masuk ke fi'il maudi. Ya, jadi yamtani'u taukiduhu bin nuni mutlaqan. Ya, tidak boleh memberi taukid dengan nun pada fi'il maudi secara mutlak. Nah, kalau kita ingin memberikan taukid pada fi'il maudi, kita pakainya adalah qad. Qad jaa Muhammadun misalnya. Maka pakainya qad, jadi bukan nun taukid. Yang kedua adalah fi'il amr. Ya, al-amr yajuzu taukiduhu bin nuni mutlaqan. Boleh diberi taukid dengan nun secara mutlak. Artinya dalam segala kondisi kita boleh memberikan fi'il amr nun taukid. Ya, idribanna, ijlisanna, dan seterusnya itu mutlak, boleh. Nah, adapun al-fi'il mudhari' fihi tafsil, ada rincian dalam fi'il mudhari'. Nah, yang biasanya sering menggunakan nun taukid itu adalah pada fi'il
mudhari'. Baik. Hukmu tauqidi al-mudhari'i bin nun. Adapun hukum memberikan taukid fi'il mudhari' dengan nun ada 3 hukum. Terkadang yajibu tauqiduhu. Wajib diberi taukid dengan nun. Ya, jadi hukumnya malah wajib di sini. Terkadang yajuzu tauqiduhu. Ya, yajuzu tauqiduhu. Boleh untuk diberi taukid. Artinya mau dikasih taukid ayo, tidak dikasih taukid juga ayo, tidak masalah. Dan yang ketiga, yamtani'u tauqiduhu, tidak boleh diberi taukid dengan nun. Nah, jadi ada 3 kondisi ini pada fi'il mudhari'. Terkadang wajib untuk diberi taukid dengan nun, boleh diberi taukid dengan nun, dan tidak boleh diberi taukid dengan nun. Baik. Sekarang kita mulai dengan kapankah fi'il mudhari' itu wajib diberi taukid dengan nun. Yajibu tauqiduhu, arti wajib fi'il mudhari' diberi taukid dengan nun, wa huwa ma waqa'a jawaban liqasamin, yaitu ketika dia terletak sebagai jawab untuk sumpah. Ya. Ya, di antara bentuk sumpah wallahi misalnya. Dan seterusnya. Wa kana musbatan, dan kalimatnya adalah positif. Jadi musbatan maksudnya adalah kalimat positif dan bukan negatif. Mustaqbalan, ya, maksudnya menunjukkan yang akan datang. Ghaira mafsulin min lamihi bifasilin, yang mana antara qasam dengan lam qasam, lam jawabnya tidak dipisah dengan apapun. Maka apabila terpenuhi syarat-syarat ini, dia sebagai jawab sumpah, bilangan jumlahnya positif, ya, kemudian menunjukkan mustaqbal atau yang akan datang, dan sumpahnya tidak dipisahkan dengan lam, maka itu wajib diberi taukid dengan nun. Contohnya, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Coba lihat di sini. Akidanna itu fi'il mudhari'. Dia jawab ya untuk sumpah yang sebelumnya. Wallahi la'akidanna. Dia sebagai jawab. Dan tidak ada nafi di sini. Tidak ada huruf la nafiyah misalnya. Dan menunjukkan yang akan datang. Ya, karena ini kan keinginan Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala orang-orang musyrik pada waktu itu. Dan setelah wallahi langsung ada la. La itu lamul qasam namanya. Lam jawabul qasam, dan tidak dipisah dengan apapun. Maka ketika itu terpenuhi, maka la akidanna, adanya nun taukid nih hukumnya adalah wajib. Baik. Di antara dalil yang lain, wa minhum man ahadallaha la in ataina min fadlihi lanasaddaqanna. Ya. Di sini sebenarnya sumpah juga. Dalil adanya sumpah adanya kata lain. Wala tajidannahum, ya, takdirnya itu wallahi la tajidannahum. Baik. Kemudian falanuwalliyannaka, wallahi, atau fa wallahi lanuwalliyannaka. Ya, jadi kalau ada fi'il mudhari tiba-tiba ada nun taukid seperti itu, maka dia sebenarnya ada sumpah, tapi sumpahnya adalah yang muqaddar. Ya, jadi cara mengetahui adanya sumpah dalam suatu kalimat itu, pertama dasar ada sumpahnya, seperti tallahi. Atau yang kedua kalau ada lain. Lain itu berarti menunjukkan adanya sumpah. Dan yang ketiga bisa dilihat dari konteks kalimatnya. Kalau tiba-tiba fi'il mudhari ada nun taukidnya, maka ketahuilah di situ ada sumpah, ya. Ya, jadi gitu cara mengetahui adanya sumpah ataukah tidak. Baik. Itu kondisi kapan wajib kita memberikan nun taukid.
Yang kedua adalah yajuzu taukiduhu, boleh diberikan taukid, boleh juga tidak, maksudnya gitu. Wa huwa ala salasati anwa'. Dan dia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, idza waqa'a ba'da talab, apabila dia terletak setelah talab. Dan talab di dalam bahasa Arab itu macam-macam bentuknya, di antaranya ad-du'a. Rabbana litaghfiranna dzunubana. Litaghfiranna, ya ampunilah dosa-dosa kami, maka ini doa, maka boleh pakai nun taukid. Boleh juga tidak, Rabbana litaghfir dzunubana, itu juga boleh. Atau amar, ya, litahdharannal ifrat, litaktubannad darsa, ya. Lam di sini disebut dengan lamul amr. Ya, maka ini boleh kita pakai nun taukid. Di antara bentuk tolab juga ada yang disebut nahi, larangan. La tusahibannal asyror. Janganlah engkau berteman dengan orang yang buruk. La tal'ab'anna katsiran. Janganlah engkau banyak main. Maka di sini ada nahi dan boleh fi'il mudhari'nya diberi nun taukid. Atau istifham, la hal tansuranna akhaka. Apakah engkau membantu atau menolong saudaramu? Hal tudzakiranna durusaka. Nah, ini tolab juga, boleh pakai nun taukid. Atau tahdid, ya, semacam seruan gitu ya. Hal la ta'khudanna biyadil ajiz. Ya, kenapa engkau tidak membantu ta'khudanna, tangan atau mengambil tangannya orang lemah, artinya membantu orang yang lemah. Laula tudzakiranna durusaka. Kenapa engkau tidak mengulangi atau memurajaah pelajaran? Ya, ini semacam tahdid, semacam motivasi untuk melakukan sesuatu, maka boleh pakai nun taukid. Selanjutnya at-tamanni, ya, laitaka tasma'anna nusha. Ya, andai saja engkau mendengarkan nasihat. Laitaka tahfazanna uhudaka. Ya, andai saja kamu menjaga janjimu, ya, atau memelihara janjimu. Kalau al-ard, tawaran, ya. Ala tu'inanna dha'ifa. Ya, ini tu'inanna, ya, betul ya. Kenapa engkau tidak membantu orang yang lemah? Ala tazuranna asdiqa'aka. Ya. Kenapa engkau tidak mengunjungi teman-temanmu gitu ya. Jadi disebut dengan al-ard atau tawaran gitu ya. Taraji, ya, taraji itu adalah harapan. La'allaka tasfahanna amman i'tadzara ilaika. Ya, semoga engkau i'tadzara ilaika la'allaka tazuranna asdiqa'ak. Ya. Semoga Semoga engkau memaafkan orang yang meminta maaf kepadamu. La'allaka tazuranna asdiqa'aka. Ya, semoga engkau mengunjungi teman-temanmu. Baik. Kemudian, ya, itu jadi yang pertama tadi ya. Sudah kita sebutkan. Jadi yang pertama, kapankah boleh memberikan nun taukid pada fi'il mudhari? Ada 3 kondisi. Idza waqa'a ba'da talab. Kalau terletak setelah talab. Dan talab dalam bahasa Arab itu ada 8 macam. Ad-du'a, amr, nahi, al-istifham, at-tahdid, at-tamanni, al-'ard, dan at-taraji. Yang kedua, idza waqa'a badala an-nafiyah. Uhibbu sidqa wa la ardayannal kadhiba. Ana la abanna bil qurah, misalnya. Jadi adalah an-nafiyah, maka boleh fi'il mudhari'nya dikasih nun taukid. Yang ketiga, idza waqa'a bada imma asyaratiyah. Wa hiya ibaratun an in asyartiyah al-mu'akkadah bima az-zaidah. Nahu imma tahzarannal aduwa ta'man adahu. Ya, apabila engkau berhati-hati dari musuh, maka engkau akan aman dari gangguannya. Ya.
Dan ada contoh-contoh yang lain, silahkan dibaca. Yang jelas, 3 kondisi ini apabila terletak setelah tolab atau setelah la an-nafiyah atau setelah imma asyarutiyah, maka fi'il mudhari itu boleh dikasih nun taukid. Dan yang ketiga adalah yamtani'u taukiduhu. Artinya tidak boleh dikasih taukid. Kapan dia? Wa huwa ma la yatahaqqaqu syurutu wujubi taukidihi wala mimma yajuzu taukiduhu. Artinya ketika yang pertama yaitu wajib diberi taukid dan juga boleh diberi taukid itu tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh diberi taukid. Contohnya, ma waqa'a jawaban liqasam wa kana manfiyan. Jawaban liqasam tapi dia manfi. Ya, bilangan negatif, jumlah negatif bukan jumlah positif. Ya, sementara yang wajib untuk diberi nun taukid itu adalah yang musbat atau yang positif. Misalkan di sini wallahi la ashhadu zura, maka nggak boleh dikatakan wallahi la ashhadanna az-zura. Au kana ghairu dalin 'ala al-istiqbal. Ya, kalau dia la yadullu 'ala istiqbal tapi yadullu 'ala al-hadir misalnya atau al-madhi, maka tidak bisa dikasih nun taukid. Misalnya wallahi la aktubu al-ana risalatan ili akhi. Karena syarat untuk yang diwajibkan nun taukid itu adalah apabila menunjukkan istiqbal. Au kana mafsulan min lamihi bi fasil. Ya, misalnya dipisah antara lam dengan fi'il mudhari'nya. Ya. Kan la yu'ti harusnya, tapi di sini dipisah dengan saufa. Ya, afwan, berarti tadi penjelasan yang pertama tadi yang kita kan wajib tadi ya. Nah, ghairu mafsulin min lamihi bi fasil, maksudnya itu antara lam la akidana dengan fi'il mudhari'nya ya, bukan dengan qasamnya tallahi la. Ya. Jadi tidak dipisah antara fi'il mudhari'nya dengan lamnya. Kalau dipisah maka dia tidak boleh dikasih nun taukid. Misalnya di sini wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Di sini ada lam tapi dipisah dengan kata saufa. Maka tidak boleh dikasih nun taukid. Kemudian yang terakhir idza lam yakun mimma yajuzu taukiduhu. Kalau dia bukan yang termasuk boleh ditaukid, bukan terletak setelah tolab dan bukan terletak setelah la an-nafiyah atau setelah imma asyartiyah, maka dia juga tidak boleh diberi taukid. Allahu yastahzi'u. Maka ini nggak boleh yastahzi'anna misalnya. Atau yamuddannahum, itu nggak boleh karena tidak terpenuhi yang wajib ditaukidi atau yang boleh dikasih taukid. Nah, kemudian setelah itu kaifiyatu taukid bin nun. Bagaimana cara memberikan taukid dengan nun? Baik, yang pertama al-af'al allati lam yattasil biha syai'. Ya, jadi tidak bersambung dengan apapun ya di akhirnya, maka yuftah akhiruha nahu la taktubanna idribanna ya, maka langsung diberi baris fathah. Asalnya taktubu ya, jadinya fathah taktubanna. Idrib sukun jadilah idribanna. Itu kalau dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. In kana ajwaf ya, kalau dia adalah fi'il ajwaf. Ajwaf itu yang ain fi'ilnya adalah huruf illah. Wa kanat ainuhu mahdzufah, yang mana sebelumnya huruf ainnya itu mahdzufah li sukuni akhirih adat al-ainu, maka kembali dia atau kembali ainnya. Misalnya la takhaf. Ya. Kenapa alifnya dihapus? Karena akhirnya adalah sukun. Kita sudah sebutkan kaidah dalam ajwaf, yakni tuhzaf ainuhu idza sakanat lamuhu. Ainnya dihapus apabila lamnya itu sukun. Nah, sekarang ketika datang nun taukid, maka kan harus diberi baris fathah. Maka nggak jadi sukun, maka ainnya harus kembali. La takhaf la takhafanna. Karena nggak terjadi
iltiqa sakinain lagi. Qul, dihapus ainnya. Ya, tapi ketika fathah lamnya kembali wawunya. Qulanna misalnya. In kana majzuman bihasfi harfil illah aw mabniyan ala hasfi harfil illah ada ilaihi al harfu al mahdzuf. La tad'u, asalnya kan la tad'u. Nah, tapi ketika diberi nun taukid, wawunya nggak jadi dihapus tapi kembali. La tad'uwanna, irmi irmiyanna. Nah, in kana al fi'lu makhtuman bi alifin tuqlabu hadhil alif ya'an. Tas'a la tas'ayanna. Ya, dirubah menjadi ya. Nah, ini rincian untuk fi'il yang mana di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Bagaimana cara menyambungnya dengan nun taukid? Maka inilah penjelasannya. Bagian yang kedua, al-af'al al-muttasilah biwawil jama'ah wa ya al-mukhatabah. Tuhzafu minha nunur rafa in wujidat litawalil amsal wa tuhzaful wawul jama'ah wa ya al-mukhatabah liltiqa sakinain. Nahu la taktubunna, asalnya taktubuna ya. Baik, gambarannya begini ya. Sebentar. Tungguin kok. Taktubuna. Masih belum besar. Taktubuna. Gini ya. Kemudian kita ingin kasih nun taukid. Nun taukid itu kan asalnya nun tasydid gini ya. Baik, kita pisah berarti ini begini. Nah, gini kan. Maka bagaimana? Maka kata di sini tuhzab minha nunur rafa. Nunur rafa itu berarti yang ini. Yang pertama ini dihapus. Karena tawali amsal, karena terkumpul 3 nun di situ, maka tidak boleh dalam bahasa Arab. Nah, setelah nun rafa dihapus, maka ada sakin di sini waw. Kemudian nun juga sakin. Maka ada iltiqa sakinan. Enggak boleh, maka dihapuslah waw. Maka akhirnya jadilah taktubunna. Ya, taktubunna. Baik. Nah, jadi asalnya taktubuna jadi. Kemudian kalau ya mukhatabah taktubina tambah nun taukid. Nun taukid itu seperti ini. Ya. Maka terkumpul 3 nun, maka dihapus nun rafa. Ya, ininya dihapus. Jadilah taktubi. Nah, kemudian ya ini kan sukun. Nun ini juga sukun iltiqa sakinan, maka dihapuslah ya. Jadilah taktubinna. Taktubinna. Baik. Nah, itu proses terjadinya seperti itu ya. Kemudian illa idza kana qabla al-waw awil ya fathah fala yajuzu hasbuhuma. Ya. Misalnya kalau ternyata sebelum waw atau ya mukhatabah tadi adalah fathah, ya kalau ini kan sebelumnya dhammah, ini kasrah. Sekarang kalau ini misalnya tas'auna. Tas'auna.
Nah, sebelum waw jamaah itu fathah. Kalau kita ingin tambah nun ini, nun taukid, baik. Kan kalau kaidah tadi, nun ini harus dihapus karena tawil amsol. Jadi sama dihapus. Nah, harusnya kan kedua ini bertemu dua sukun, harusnya wawnya dihapus. Tapi karena sebelum waw ini adalah fathah, maka tidak dihapus wawnya, tapi diberi baris dengan baris dhammah. Tas'awunna. Tas'awunna. Baik. Atau misalnya ya mukhatabah tas'aina. Sebelumnya fathah, sebelum ya. Tas'aina. Baik, maka kita kasih nun taukid sini. Maka 3 nun bertemu, kita hapus nun yang rafa. Baik. Nah, harusnya kedua tanwin bertemu, kedua sukun bertemu, ya-nya dihapus. Tapi karena sebelumnya adalah fathah, maka tidak dihapus ya-nya, tapi diberi baris kasroh. Tas'ain. Baik. Nah, ini adalah illa idza kana qabla al-waw, yani waw jamaah aw ya al-mukhatabah fathah fala yajuz hasfuhuma baqiyal waw tuharrak bid-dhamm wa tabqal ya wa tuharrak bil kasrah. Baik. Nah, itu adalah ketika bersambung dengan waw jamaah atau ya al-mukhatabah. Dan yang terakhir adalah al-af'al al-muttasilah bil alif wal isnain tuhzab minha nunur rafa' faqat. In wujidat li tawal amsal summa tuharrak nunut taukid bil kasrah tashbihan laha binunil musanna. Ya, jadi kalau misal ini taktubani misalnya begini. Kita tambah nunut taukid gini, maka dihapus nun rofa'nya saja. Ini dihapus. Nah, ininya tetap taktuban. Nah, hanya saja untuk nun taukidnya diberi baris kasroh biar menyerupai nunnya musanna. Taktubani, ya, yaktubani. Jadi cuma nun rofanya saja dihapus, kemudian nun taukidnya diberi baris kasroh. Dan yang terakhir adalah al-af'al al-muttasilah binunin niswah, fi'il yang bersambung dengan nun niswah. La yuhzab minha syai'un. Maka tidak ada yang dihapus. Wa tuzadu alifun tusamma alifun fariqah baina nunin niswah wa nunin taukid. Wa tuksaru nunin taukid tashbihan laha binunil musanna. Misal, ya. Yaktubna. Yaktubna. Maka tidak ada yang dihapus di sini. Kalau ditambah nun taukid, maka kita harus nambah alif fariqah namanya. Jadi yaktubna ini, yaktubna itu ditambah alif. Nah, alif ini disebut dengan alif fariqah. Kemudian nun ditambah nun taukid seperti ini ya, dan beri baris kasroh. Yaktubnani atau taktubnani. Baik, nah itulah aturan dalam membuat nun taukid ketika bersambung dengan fi'il mudhari. Dan sama kaidahnya dengan fi'il amr. Baik. Nah, contohnya di sini misalnya tas'a la tas'ayanna. Tas'ayani la tas'ayanni. Tas'auna la tas'awunna. Tas'ayinna la tas'ayinna. Tas'ayani la tas'ayanni. Tas'aina la tas'ainanni. Is'a is'ayanna. Is'ayanni. Is'awunna. Is'ayinna. Is'ayanni. Is'ainanni. Itu fi'il amr. Baik. Nah, untuk tingkat lanjutan ini coba dicoba-coba ya. Baik, ini kita akhirkan dulu untuk yad'u dengan yajri.
Baik, silahkan dikerjakan yabi'u, yakhafu. Ya, yabi'u sama yakhafu saja. Yaqulu sama yabi'u. Jadi anta fi'il mudhari'nya apa? Kemudian kalau ditakkidnya gimana? Ya, fi'il mudhari' anta bi'. Kemudian kalau dikasih takkid fi'il amrnya gimana? Ya, jadi silahkan dikerjakan PR yaqulu sama yabi'u. Nanti kita jawab bersama pada pertemuan yang akan datang. Baik, Afwan Ustadz, izin bertanya. silakan. Berarti kalau misalnya ini ya biu ya Ustadz. Kalau misalnya anta kan tabiu. Berarti kalau antum kan tadi kata Ustadz baunya dihapus. Otomatis dia berarti posisinya sama ya Ustadz. Maksudnya tidak ada perbedaan dengan anta. Baik, coba lihat sini ya. Baik, nih mungkin kan anta tabi'u ya. Tabi'u. Ya, antum gimana? Antum tabi'una. Tabi'una. Baik. Coba sekarang. Tabi'u kalau kita kasih nun taukid ini Tabi'unna. jadinya Tabi'unna. bukan Eh, tabi'anna. Ingat di baris tabi'anna. fathah. Na'am. Sudah? Nah, Na'am. maka kalau tabi'u tambahin nun Tabi' tabi'unna. Nah, itu yang bedakan. Jadi kalau tidak bersambung dengan apapun, barisnya fathah. Karena kan mabni alal fathi. Karena mubasyaratan ini namanya. Dan dia mabni alal fathi nanti. Kalau ini bukan. Ya, jadi pertama dihapus nun rofa ini. Ya, tabi'u. Nah, kemudian alda iltiqa sakinan, maka waw ini dihapus. Nah, kecuali kalau ain ini fathah, maka nggak dihapus wawnya. Tapi karena dia nggak fathah, tetap dihapus. Jadilah tabi'un. Nah, jadi bedanya cuma di harokatnya saja. Ya, begitu juga i'rabnya sebenarnya beda. Kalau ini fi'il mudhari. Nah, jadi gini ya. Kalau ini yang pertama fi'il mudhari mabni alal fathi. Kenapa? Karena dia langsung bersambung dengan nunun niswah, nunun taukid mubasyaratan. Tapi kalau ini sebenarnya dia nggak mubasyaratan karena ada waw di situ, ada nun rofa di situ. Ya, tapi terpaksa dihapus karena aturan-aturan yang tadi kita sebutkan. Maka dia bukan mabni tapi tetap marfu. Oh, Paham? berarti i'rabnya yang tabi'unna ini bukan mabni Ustaz. Bukan mabni, jangan dikatakan mabni. Jadi nanti i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un baik wa alamatu raf'ihi nunun mahzufah. Nunun mahzufah di tawalil amsal namanya. Tawalil amsal itu karena nunnya 3. Itu disebut dengan tawalil amsal. Kalau berurutan sampai 3 kali, itu disebut dengan tawalil amsal. Dan itu harus mengharuskan nun dihapus. Jadi nunnya itu dihapus bukan karena dia mansub atau majzum, tapi karena litawalil amsal. Maka itu tidak menghalangi dia sebagai alamat rafa. Tapi kalau fi'il yang pertama, yang ini, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bukan afwan fi'lun mudhari'un mabniyun ala al-fathi litisalihi bimadza bi nun at-taukid. Oke. Wadih Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Ama nun sakinah, nun di sini, nun taukid ini ada i'rabnya juga Ustaz. Nun taukid di i'rabnya huruf harfut taukid mabniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rab gitu. Huruf dia la mahala lahu min al-i'rab. Jadi kalau mau nun wan nun ya taukidun gitu ya. Wan nunu taukidun atau wan nunu harfu taukidin afwan.
mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, gitu boleh. Apa Ustadz yang tadi maksudnya apa namanya kalimat positif, kalimat negatif tadi berarti kalau ketika maknanya positif ya Ustadz, yang ketika Iya, baru boleh dikasih nun taukid. iya, positif itu berarti nggak ada nafi. Hmm. Kalau ada nafi itu disebut dengan manfi namanya. Musbat itu positif, manfi itu negatif. Negatif ada nafinya. Kalau misalnya Ustadz tabi'annanya itu sebelumnya ada ada watun nasbin itu bisa dikasih nun taukid juga Ustadz. Misalnya an di sini, ya. Hmm. An, apa ini? An, kan asalnya an tabi'a, ya. Tetap dia an tabi'anna. Kalau ini tabi'una asalnya kan. Kemudian masuk ke dalamnya an. An di sini masuk. An tabi'u asalnya tabi'u gini, harfun nun. Hmm. Gini ya. Akan tetap sama dia. Oh berarti irob ininya sama tetap Nah, Ustadz. nanti kalau mi'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun. Ya, Oh. wa alamatu raf'ihi hasfun nun langsung gitu. Ustadz. Kalau yang antabi'a ini irobnya apa Ustadz jadinya kan ada Antabi'a sebelum. tetap dia mabni, fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Karena mabni tidak berubah walaupun dimasuki adawat nas ataupun jazam. Tetap mabni 'alal Ustadz. fathi. Berarti fi'il mudhari ini enggak mu'rab Ustadz. Dia mu'rab asalnya kecuali dua hal, ya, yaitu idza tasala bihi nunun niswah atau nun taukid. Baik, sebentar Ya, ana Ustadz. carikan. Jazakumullah khairan, Ustadz. Sebentar. Hmm. Baik, sini ya mungkin ya. Baik, nah ini. Fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mabni itu kapan? Idza tasalat bihi nunun niswah, nahu yadhhabna. Ini mabni ala as-sukun. Yang kedua adalah idza tasalat bihi nunut taukid mubasyaratan, yadhhabanna. Ini mabni ala al-fathi nanti. Maka selain dari dua kondisi ini, maka dia mu'rab. Nah, Naam, jazakumullah khairan, Ustadz. baik. Baik. Nanti untuk masalah ini nanti kita ulang lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekalian kita jawabin soal-soal yang ada. Ya ini ada sebenarnya ada banyak soalnya nih. Ada 6 tasrifan. Ya nanti kita jawab semua pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, anak kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salah khilaf mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, anak.